Karena merenung itu akan bisa membawa kita kepada istiqomah. Berarti tafakur bagian dari ibadah. Maka ibadah tidak cuma sholat. Tafakur merenung menambah iman ini juga ibadah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Pernah suatu malam tiba-tiba Nabi bangun dari malam, ya, bangun malam, tiba-tiba Nabi membaca ayat ini. Tiba-tiba Nabi bangun sholat kemudian membaca ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan pergantian malam dan siang, la ayatil lil ulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, dalam kondisi berbaring, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakkur, mereka merenung tentang ciptaan Allah di langit dan bumi, tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan sesuatu itu sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzubika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermajelis, bermuwajahah, bersama-sama bertolabul ilmi, bersama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan tolabul ilmi, yang dimana tolabul ilmi ini amalan yang luar biasa. Sebagaimana perkataan Hatim Ar-Razi ketika beliau belajar mencari ilmu di negeri Mesir, sedangkan beliau ini aslinya orang negeri Syam. Dari Suriah beliau ke Mesir untuk mencari ilmu. Suatu ketika beliau membeli ikan di pasar, ikan laut. Zaman dahulu tidak ada kulkas. Beliau simpan ikannya di kamar beliau. Kemudian beliau mencari ilmu di masjid-masjid. Baru ingat setelah 3 hari, ternyata beliau baru ingat bahwa beliau baru beli ikan. Beliau datang ke kamarnya, beliau buka, ternyata ikan itu sudah busuk. Karena ada jadwal menghadiri majelis ilmu, beliau makan mentah-mentah ikan itu yang telah busuk itu, dan beliau mengatakan la yastati'u ilma birohatil jasad. Kita tidak akan mendapatkan ilmu dengan mengistirahatkan anggota tubuh. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam. Dan beliau akhirnya menjadi ulama besar, pengarang buku Aqidah Al-Usul, ya, Al-Qawaid, Aqidah Al-Sunnah wal Jamaah,
karangan Ibnu Hatim Ar-Ramzi rahimahullah taala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas bab tentang fitafakkuri fi azimi makhluqat, bab tafakur, bertafakur tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa fana'id dunya, dan bertafakur merenung tentang fananya dunia. Dunia ini bukan kekal tapi fana. Wa ahwalil akhirah, dan bertafakur merenung tentang keadaan-keadaan di akhirat, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kita meninggal. Wa sa'iri umurihima wa taksirin nafsi wa tahdi biha. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merenung tentang jiwa kita. Sebelumnya kami akan menceritakan tentang kondisi manusia sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahir di hari Senin, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Tahun gajah bertepatan tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Sebelum Nabi SAW ini diutus, masyarakat kota Mekah, khususnya bangsa Hijaz, semua penganut agama Nabi Ibrahim, ya, penganut agamanya Nabi Ismail alaihi salam, itu mayoritas penduduk Mekah. Tapi ternyata ketika Nabi lahir, penganut agama Nabi Ibrahim, yaitu milah Ibrahim, agama Hanafiyah, ternyata hampir tidak ditemukan, kecuali hanya segelintir, seperti Waraqah bin Naufal, ya, seperti mungkin Zaid bin Amr. Mereka menjadi minoritas yang dulu mayoritas. Jadi Anda nggak bisa bayangkan, Pak, walaupun masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim, termasuk masih ada Ka'bah, tapi ternyata yang dulu mayoritas ternyata jadi minoritas. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Para ulama menganalisa, yang pertama, mereka banyak yang tidak peduli terhadap agama mereka. Yang kedua, mereka berlebih-lebihan, ghulu fi sholihin, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Yang ketiga, mereka mempercayai dukun dan paranormal. Ketika dukun dan paranormal menjadi sumber kebenaran, maka akan mengikis agama kita. Bisa jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah, semoga tidak terjadi di negeri kita yang hari ini kita mayoritas bisa menjadi minoritas, karena tiga sebab itu yang pernah terjadi di zaman sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman fatrah minar Rasul. Satu, karena tidak ada nabi. Yang kedua, tidak ada wahyu. Hari ini nabi tidak ada, tapi wahyu masih ada, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika wahyu ini umat Islam sudah tidak peduli kepada Al-Quran,
maka akan menuju lembah kejahiliahan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an kata jahiliyah itu disebut di dalam Al-Qur'an di dalam 4 ayat. Yang pertama surat Al-Imran ayat 154. Yadununna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yadununa billahi, mereka berprasangka kepada Allah ghairal haqq, ya, mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang tidak ada, dengan prasangka yang tidak benar. Yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Prasangka jahiliyah ini menunjukkan jahiliyah itu karena keyakinan, ya, prasangka, ya, karena keyakinan dengan menyebarnya kesyirikan. Kami ingin bercerita asal mula kenapa bangsa Arab mengenal berhala. Dulu mereka tidak mengenal berhala sama sekali, karena mereka itu pengikut Nabi Ibrahim. Pertama kali yang membawa berhala ke negeri Arab namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Beliau seorang ilmu, ya, ahli ilmu, panutannya orang Arab, orang berilmu. Yang tadi saya katakan penyebab kejahiliahan itu adalah ghulu fi sholihin, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Amr bin Luhai al-Khuzai ini orang soleh, dianggap wali oleh orang-orang Arab karena orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Amr bin Luhai al-Khuzai beliau datang ke negeri Syam, beliau mendapati bangsa Syam banyak yang menyembah berhala. Pada negeri Syam itu negeri di mana Allah menurunkan mayoritas nabi. Mayoritas nabi itu penduduk Syam, ya. Syam itu ada Israel, Palestina, Lebanon, ya, Suriah, Jordan. Ya, hari ini menjadi 5 negara. Ketika Amr bin Luhai al-Khuzai melihat masyarakat Syam yang di sana masyarakat ahlul kitab seharusnya, menunjukkan bahwa kejahilian di zaman Nabi itu merata, tidak cuma negeri Arab, semua dunia itu gelap. Ketika mereka menyembah berhala, maka Amr bin Luhai al-Khuzai membawa berhala dari negeri Syam. Berhala itu namanya Hubal, ya. Waktu itu tangannya Hubal itu patah, dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuzai ke negeri Arab. Maka masyarakat akhirnya meniru-niru, ya. Akhirnya viral, ya, meniru-niru, ya. Karena Amr itu seorang ulama. Mereka akhirnya meniru-niru Amr bin Luhai menyembah berhala. Maka berhala kedua namanya Manat, yang diletakkan di tepi laut Merah. Kemudian berhala yang ketiga Lata, ya. Kemudian Uzza. Uzza itu berhala yang paling muda tapi paling besar. Maka muncullah 4 berhala ini. Tapi kenapa kok bisa tersebar di seluruh penjuru Arab? Amr bin Luhai al-Khuzai ini, ada yang mengatakan beliau bermimpi bertemu setan, ya. Setan mengatakan kepada Amr bin Luhai al-Khuzai bahwa di Jeddah ada 4 berhala yang masih tanam, apa, ya, masih apa itu namanya,
di bawah pasir ya, terpendam itu terpendam di bawah pasir. Itu berhala zaman Nabi Nuh. Berhala itu namanya Suwa, Yaghus, Ya'uqa wa Nasra ya, di dalam surat An-Nur ya. Ya, itu 4 berhala. Namanya Yaghus, Nasr, Ya'uqa ya, wa Nasra ya. Itu nama-nama orang soleh ya, Pak. Suwa itu orang soleh, Yaghus itu orang soleh ya. Kalau jangan baca ya dalam surat An-Nur itu ya, Yaghus, Ya'uqa, Suwa wa Nasra. Dulu orang-orang soleh itu orang soleh semua. Ketika orang soleh itu 4 orang ini pengikut Nabi Nuh alaihissalam ini meninggal, dibuatkan patung ya, duplikatnya, karena mereka ingin bukti rasa cinta mereka kepada orang soleh itu. Dibuatkan apa? Patung untuk mengingat mereka. Tapi karena mereka saking mencintainya, saking mensucikannya, lama-lama patung itu disembah. Maka berhala yang bernama Yaghus, Ya'uqa ya, Suwa dan Nasra itu terbenam di daerah Jeddah. Maka Amr bin Luhai beserta pengikutnya akhirnya ya menggali, Pak. Menggali, akhirnya ditemukan berhala itu oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, diberikan orang-orang Arab ketika mereka berangkat haji ya. Akhirnya tersebar banyak orang yang membuat patung. Di sekitar Ka'bah aja ada 360 berhala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad pernah berkata, aku pernah melihat di neraka Amr bin Luhai itu berjalan dengan menyeret ususnya, karena dia adalah orang yang mengganti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya, yadununa billahi ghairal haqqi donnal jahiliyah. Yang kedua, kata jahiliyah itu oleh Allah Subhanahu wa taala Allah sebut di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsana minallah hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah, aturan jahiliyah yang kalian pilih? Wa man ahsana minallah hukman liqaumi yuqinun. Saya ingin menceritakan tentang pernikahan yang terjadi sebelum datangnya Nabi ya. Jadi orang Arab itu memiliki 4 cara dalam menikah. Yang 3 cara itu ditolak oleh Islam, cara jahiliyah ya. Yang 1 diterima, yang hari ini kita pakai. Contoh nikah di zaman orang Arab yang ditolak Islam, yaitu dulu seorang wanita kalau ingin menikah, rumahnya dikasih bendera, Pak. Jadi siapa saja laki-laki yang datang ke rumahnya berhubungan dengan dia boleh. Ketika udah hamil, maka dipanggillah ahli nasab untuk menunjuk siapa bapaknya ya. Ini jahiliyah, Pak. Yang kedua, cara nikah jahiliyah mereka, ketika mereka menginginkan anak mereka anak yang terhormat, maka mereka menyuruh istrinya ya dicampuri oleh seorang yang memiliki nasab yang baik sampai hamil ya. Ini juga cara nikah jahiliyah. Ini aturan jahiliyah. Ini hukum jahiliyah. Tapi ternyata di dunia ada yang lebih parah, yaitu menghalalkan nikah sesama jenis ya. Ini juga akan berjalan menuju lembah
jahiliyah yang dulu di bangsa Arab tidak ada yang namanya menikah sama jenis. Di Thailand dibolehkan ya, menjadi legal. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga adalah penampilan jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Wahai istri Nabi, janganlah engkau berhias dengan perhiasan jahiliyah. Maka hari ini mengatasnamakan kebebasan, semakin dia minim pakaiannya dianggap semakin modern. Ini termasuk penampilan apa? Jahiliyah. Yang keempat, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fat ayat 26. Tadi penampilan jahiliyah ini surat Al-Ahzab ayat 33. Fi qulubihumul hamiyatal jahiliyah. Di dalam hati mereka, kata Allah. Ini tentang perjanjian Hudaybiyah. Ketika orang kafir menolak kenabian Nabi pada tahun 6 Hijriah, akhirnya muncul perjanjian Hudaybiyah. Fi qulubihum hamiyatal jahiliyah. Di dalam hati mereka itu ya ada kesombongan fanatisme jahiliyah. Kesombongan fanatisme jahiliyah. Mereka menolak kebenaran karena fanatik kepada agama nenek moyang mereka. Kalau hari ini ada saudara kita yang masih seperti ini, tidak mau menerima pendapat yang lebih benar atau menerima pendapat orang lain yang mungkin ada dasarnya, berarti masih ada dalam dirinya kesombongan fanatisme jahiliyah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita bahas bab tentang tafakkur. Kita disuruh oleh Allah merenung ayat-ayat kauniyah, merenung tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, merenung tentang fananya dunia ini, merenung tentang kejadian setelah kematian, dan merenung tentang diri kita. Karena merenung itu akan bisa membawa kita kepada istiqomah. Berarti tafakkur bagian dari ibadah. Maka ibadah tidak cuma sholat. Tafakkur merenung menambah iman ini juga ibadah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Pernah suatu malam tiba-tiba Nabi bangun dari malam, ya, bangun malam, tiba-tiba Nabi membaca ayat ini. Tiba-tiba Nabi bangun sholat kemudian membaca ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan pergantian malam dan siang, la ayatil lil ulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, dalam kondisi berbaring, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakkur, mereka merenung tentang ciptaan Allah di langit dan bumi, tentang penciptaan langit dan
dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan sesuatu itu sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca ayat ini Nabi menangis. Nabi sujud dengan panjang sujudnya. Maka kita hari ini mengikuti sunnah Nabi ketika sujud dengan apa? Dengan kaki kita rapat, ya. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika malam itu mencari Nabi, beliau raba-raba, beliau temukan Nabi sujud dengan kakinya apa? Rapat, ya, kakinya rapat. Ini menjadi sunnah fi'liyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat kepada ibil? Ibil itu apa? Unta. Nah, Masya Allah, ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan unta? Karena unta adalah binatang yang layak untuk kita bertafakur kepadanya. Ya, unta itu semuanya manfaat. Saya bertanya di sini, ada enggak yang pernah merasakan susu unta? Wah, Masya Allah, nikmat susu unta. Ya. Ada hati unta untuk penyakit paru, dagingnya. Unta aja disembelih juga mudah. Ya. Binatang yang kuat, ya. Beli unta aja makan sesuatu yang mungkin kasar aja bisa, ya. Binatang yang kuat, yang tangguh, diajak oleh anak kecil juga nurut. Ya. Kenapa kita disuruh berpikir tentang penciptaan unta ini? Karena Masya Allah, kapal padang pasir adalah unta, bukan kuda, Pak. Kuda mungkin tidak akan mampu membawa beban seberat itu. Maka Nabi pernah berkata, ya, aku menemukan di antara 100 unta hanya satu unta yang disebut rahilah, yang layak untuk ditunggangi. Anda nggak bisa bayangkan, ya, dari Mekah berdagang ke negeri Syam jaraknya lebih daripada 1000 kilo. Kuda tidak mampu, Pak. Apalagi keledai tidak mampu, Pak, membawa beban yang berat. Dari Mekah ke Yaman juga dengan unta. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi membawakan sebuah hadis. Apa hadis itu? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, man dana nafsahu. Dalam syarah hadisnya, man dana nafsahu adalah manhasibu, orang yang menghisap dirinya, orang yang merenung terhadap dirinya, wa amila ba'dal maut, dan orang yang beramal setelah kematian. Maka tafakur ini ibadah yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, sab'atun yudhullahu fi yaumin la yadillu illa dillahu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang terakhir, rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah di dalam kesendirian, seorang yang merenung, kemudian dia meneteskan air mata. Maka mari Bapak Ibu-ibu, 2/3 malam mari kita gunakan untuk merenung.
Kalau tidak mampu ya habis subuh kita merenung di masjid ya, merenungi nasib kita, apakah kita termasuk orang yang selamat. Atau mungkin kalau jenengan nggak mampu habis asar, habis zikir sore kita merenung tentang fananya dunia ini ya, merenung tentang apa Bapak Ibu-ibu, tentang sisa umur kita ini, merenung tentang kehidupan setelah mati. Kita telah merenung merenung dengan perenungan yang dalam. Sudah berapa teman kita yang marak sowan, yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mendahului kita. Ini betul perenungan. Kafa bil mauti wa'idon. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi yang hidup. Maka kita butuh tafakur. Maka tafakur ini termasuk ibadah dan termasuk yang bisa salah satu yang bisa menyelamatkan kita dari ya beratnya padang mahsyar, hari di mana Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari sedekat-dekatnya. Allah lindungi kita karena kita termasuk dulu ketika di dunia termasuk orang yang suka bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita buka pertanyaan bebas nggih. Yang mau ditanyakan monggo Pak. Nggih. Nggih. Betul Pak? Pada haji nggih. Nggih. Nggih, aturannya memang yang menghajikan itu ya yang membadalkan orang yang sudah pernah haji, Pak. Nggih. Ini Pak, seharusnya malam ini kami sedikit menceritakan nggih, tentang amalan-amalan yang bermanfaat bagi mayit. Itu ada sekitar 7 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia ya tidak akan memperoleh selain apa yang telah mereka usahakan. Surat An-Najm ayat 39, ternyata para ulama sepakat ada pengecualian ya, ada pengecualian amal-amal yang bisa sampai kepada mayit berdasarkan Quran dan Sunnah. Yang pertama apa? Doa kaum muslimin bagi setiap muslim akan bermanfaat bagi mayit. Dalilnya apa? Surat Al-Hasyr ayat 10. Walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu orang-orang Ansor dan Muhajirin, mereka berkata, Rabbana ghafir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanal ladina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, ya Allah jangan jadikan di hati kami itu kedengkian kepada mereka yang telah beriman. Dan Nabi SAW bersabda, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi yadhurul ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudara sesama muslim itu mustajabah. Ketika kita mendoakan orang lain, malaikat akan mengamini dan malaikat mengatakan walaka mislu dzalik,
dan engkau akan mendapatkan yang semisal. Contohnya jenengan ndonga kula mugi-mugi Pak Isa saged tumbas mobil niku kembali kepada jenengan dan kembali kepada kita. Doa kepada orang lain tanpa sepengetahuannya itu doa yang paling ikhlas, karena tidak ada tendensi. Maka Nabi mengatakan doa seorang muslim kepada muslim yang lain tanpa sepengetahuannya doanya mustajab. Doanya mustajab karena tidak ada apa? Tidak ada riya, sum'ah dan yang lain. Ada 7 atau 8, insya Allah kapan-kapan kita sambung tentang amalan-amalan yang sampai kepada mayit yang berdasarkan Quran dan hadis. Monggo Pak, ini yang mau bertanya, monggo nggih, jenengan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada saat ini, namun saudara kita bagaimana? Kita itu mengingatkan cara-cara komunikasi. Mengingatkan tentang apa Pak? Mengingatkan tentang apa? Saudaranya suka menggerutu gitu. Oh gitu. Menggerutunya tentang apa Pak? Contohipun. Apa saja yang dikatakan guru atau oh itu namanya taklid, oke? Taklidul a'ma. Ya, taklidul a'ma ini ya taklid buta. Ini juga bagian dari ghulu fi sholihin, berlebih-lebihan terhadap orang soleh, yang menjadi awal dari terjadinya kemusyrikan di bangsa Arab. Ya, kemusyrikan di bangsa Arab, berlebih-lebihan dari orang soleh. Dan orang yang beriman membiarkan. Maka sebagai penutup kami, orang Yahudi itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum menjadi qiradatan khasyiin, menjadi kera yang hina, gara-gara mereka melanggar perintah Allah, yaitu mengambil ikan di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu kan mereka nggak boleh mengambil ikan Pak, tapi mereka membuat hilah, membuat tipu daya. Di hari Sabtu memang nggak mengambil ikan, tapi mereka membuat lubang-lubang supaya ikan itu terperangkap nanti diambil di hari Ahad. Maka terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yang melanggar. Golongan yang kedua tahu mereka melanggar, tapi mereka tidak mengingatkan. Mereka tetap bersama mereka. Golongan yang ketiga yang selamat, mereka yang mengingatkan dan mereka menjauhi. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab ya sebagian masyarakat Yahudi ini, 2 golongan Allah jadikan rupa mereka seperti kera, walaupun tidak berbuat tapi mendiamkan, hatinya juga tidak mengingkari, mereka kena ya. Tapi yang selamat yang mengingatkan dan menjauhi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita termasuk orang yang peduli terhadap agama kita. Semoga kita termasuk orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cahaya Allah yang ada di Indonesia ini redup, apalagi hilang karena perilaku kaum muslimin yang sudah acuh tak acuh, tidak peduli dan tidak mengenal sumber agama mereka. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa atau majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana qul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.